Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini gak kalah heboh. Ya, apalagi kalau bukan soal demo yang tak kunjung berakhir. Setelah sempat ricuh, kini demo sudah mulai kondusif. Tapi yang turun ke jalan bukan hanya mahasiswa dan driver ojol aja nih Besti. Sejumlah selebriti hingga influencer juga udah mulai unjuk gigi di lapangan. Kira-kira ada siapa aja ya yang turun untuk demo? Dan apa saja sih yang mereka suarakan? Langsung aja, ini dia informasinya. Besti, suasana demo masih terus mewarnai pemberitaan nasional tanah air. Bermula sejak 25 Agustus lalu, unjuk rasa dipenuhi dari berbagai kalangan, baik mahasiswa, driver ojol, hingga masyarakat juga nih Besti. Dan kali ini bukan hanya mahasiswa dan driver ojol aja yang turun ke lapangan, tapi sejumlah influencer hingga konten kreator juga ikut menyuarakan keresahan masyarakat di depan gedung DPR. Di antaranya ada Andovida Lopez hingga Jovi Alda Lopez yang mengatakan bahwa kehadiran mereka dalam demo untuk menyuarakan keresahan rakyat yang telah mereka rancang di dalam 17+8 tuntutan. Ya, triggernya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan anggota dewan. Orang tuh nggak akan bersuara kalau orang nggak resah. Bukan dari keresahan masyarakat sama kebijakan-kebijakan PBB naik, pajak naik, omongan anggota yang nir empati, yang tidak ada empati. Selain itu, mereka juga resah melihat reaksi pemerintah dalam menanggulangi demo. Mereka sangat menyayangkan baru ada reaksi setelah memakan korban. Masalah jangan pas sekarang doang, iya. Harusnya terbuka. Guys, jangan kalian, oh berarti bagus ya, nah selama ini kemana dong? Ya emang bagus selama ini. Di sisi lain ada Ganindra Bimoni Besti. Hal serupa juga ia suarakan. Tak hanya diterima, melainkan harus segera direalisasikan oleh pemerintah. Jujur, saya hanya rakyat biasa, tapi kalau melihat dan menanggapi progres yang sekarang ada, harusnya 17+8 tuntutannya segera ada solusinya dan kalau bisa terpenuhi ya. Tapi lagi-lagi kekuasaan terpenuhnya, otoritasnya bukan di tangan saya, tapi hanya rakyat, dan semoga ya bisa dipenuhi dengan segera. Dan semoga nggak cuma sampai aja, tapi emang ada progres yang bisa ada dampaknya gitu. Saya pribadi berharap supaya ada hasilnya, nggak cuma ke dalam and then what gitu, nggak ada apa-apanya, ya tetap harus ada hasilnya. Jika pemerintah tak segera memberi keputusan atas tuntutan-tuntutan tersebut, Ganindra Bimo dan sejumlah selebriti lainnya mendesak pemerintah lewat aksi demo yang akan mereka gelar secara bertahap. Kami nggak akan pernah berhenti untuk bersuara, kami nggak akan pernah berhenti untuk berisik, karena perjuangannya nggak akan pernah berhenti. Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah jangan anti kritik masyarakat, karena menurutnya apa yang disuarakan masyarakat bukan untuk merusak bangsa, melainkan untuk membangun pergerakan ke arah yang lebih baik. Jelas pergerakannya yang terjadi kemarin itu bukan untuk menghancurkan negara, bukan, tapi pergerakannya untuk menyelamatkan bangsa. Jadi saya percaya banget negara ini negara demokrasi. Baru hari masih percaya negara demokrasi kan, tapi masih, ketika ada ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, udah saatnya kami berhak bersuara dan mempertanyakan dan menyuarakan hal itu. Karena fokus masyarakat saat ini hanya soal ketidakadilan yang mereka terima dari pemerintah nih Besti. Dan fokusnya adalah ketidakadilan, jadi itu aja yang kita cecer. Karena ketidakadilannya udah terlalu lama, terlalu banyak, terlalu menggumpal, terlalu menggumpul, terlalu terkompang, dan akhirnya sekarang boiling point-nya ada, titik pecahnya ada, sudah ada korban, sudah terlalu banyak korban. Jadi buat saya masuk ke dalam aja itu gestur yang harusnya dari kemarin nggak ada, tapi gestur yang baik. Tapi saya berharap ada hasil yang jauh lebih baik dari itu. Gayung bersambut setelah menunjukkan aksi nyata di depan gedung DPR. Jerome Pauline hingga Andovida Lopez berhasil membujuk beberapa anggota DPR keluar untuk mendengar suara mereka. Di antaranya ada Rieke Diah Pitaloka hingga Andre Rosiade. Sayangnya mereka bukan memegang keputusan sebuah kebijakan. Akhirnya berjanji membawa semua tuntutan tersebut ke meja rapat DPR nantinya.
FYI, belum lama ini sejumlah konten kreator hingga selebriti satu persatu terjun ke jalanan untuk menyuarakan tuntutan yang bertajuk 17+8. Adapun dalam tuntutan tersebut, mereka ingin menyuarakan sejumlah keberatan atas kebijakan pemerintah, yakni soal pengesahan Undang-Undang Perampasan Harta Koruptor hingga kebijakan soal sistem keamanan bangsa dan negara nih Besti. Selanjutnya ada kabar bahagia yang datang dari Onat dan Baby Priscilia. Baru-baru ini mereka umumkan kelahiran anak mereka. Kira-kira anak kedua mereka ini berjenis kelamin apa ya Besti? Daripada penasaran, langsung aja ini dia. Besti, kabar bahagia datang dari aktor sekaligus penyanyi Onadio atau yang akrab disapa Onat. Mantan vokalis Killing Me Inside itu baru-baru ini membagikan kabar kelahiran anak keduanya dengan Baby Priscilia. Kabar itu disampaikan Onat melalui unggahannya di media sosial. Bersama dengan unggahan tersebut, Onat mengumumkan jika anak kedua mereka berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, Onat juga langsung menyertakan nama anak dalam keterangan unggahannya di Besti. Ya, anak kedua mereka diberi nama Janera Deluca Leonardo Wage. Wah, lengkap sudah ya Besti, punya anak cewek dan cowok. Ya, seperti diketahui, anak kedua ini semakin melengkapi kebahagiaan Onat setelah tahun 2019 silam anak pertama mereka bernama Juan Leonardo Wage lahir. Sekali lagi, selamat buat Mas Onat dan istri ya. Semoga proses mengasihinya berjalan dengan baik. Ibu dan Debay juga segera pulih dan pulang ke rumah. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.